banyak ini ya, rame di ininya Bu, Iya. di videonya rame. Udah kerekam. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki ibu-ibu semua untuk hari majelis taklim ini, yaitu di dalam rangka menggurukan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu melangkahkan kaki untuk hari di majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita masuk kepada pelajaran ayat berapa Bu? 48 Bu ya. 49 48. Ditinggalkan 3 minggu ya. Iya. Tinggalkan 3 minggu, sebelumnya 2 minggu, sesudahnya seminggu Bu ya. Alhamdulillah Ibu, ini dengan izin Allah ibu-ibu kita bisa berkumpul lagi di majelis taklim Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Ayat berapa? 48. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Baik Ibu. Dan engkau Muhammad, kata orang-orang kafir Bu ya. Dan engkau Muhammad, kata siapa? Orang kafir. Tidak pernah membaca kitab sebelumnya, gitu kata siapa? Kenapa orang kafir mengatakan seperti ini Bu ya? Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran gitu ya. Sedangkan kata orang-orang kafir sebelumnya Rasulullah itu tidak pernah tidak pernah membawa kitab Bu ya. Dan juga Rasulullah itu ummi kata mereka Bu ya. Ummi itu tidak dapat membaca, tidak dapat menulis Bu ya. Tapi kok kenapa tiba-tiba dapat Al-Quran gitu ya? Kenapa tiba-tiba dapat wahyu? Kata siapa? Kata mereka. Mereka ini siapa? Kafir.
Ini seharusnya dari 47 dulu ya. Ya udah. Jadi nyambung. Gimana? Ya udah 47. Hah? 47 dulu. Biar nyambung ya. Iya. Baik. Dan demikianlah, nggak usah dibahas lagi nih ya Bu ya. Iya, Bu. 47 nih Bu. Dan demikianlah telah kami turunkan kepada kitab kepadamu. Nah, baru ini nyambung Bu ya. Iya. Dan demikianlah telah kami di sini Allah Bu ya, Iya. turunkan kitab kepadamu, yaitu pada Rasulullah Bu ya. Maka orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil Bu ya, ahli kitab Bu ya. Nah, Taurat itu kaumnya Nabi Musa Bu ya. Injil kaumnya Nabi Isa Bu ya. Maka orang-orang yang telah kami beri kitab, kata Allah Bu ya, Taurat dan Injil, beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Nah, yang diberi kitab Taurat yaitu umatnya Nabi Musa, yang diberi kitab Injil yaitu umatnya Nabi Isa. Itu pun Bu ya, yang mempelajari, gitu, yang mempelajari. Kalau yang tidak mempelajari ya tidak tahu, gitu Bu ya. Gitu. Kami beri kitab Taurat dan Injil Bu ya, beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Yang mempelajari Injil, yang mempelajari kitab Taurat Bu ya, percaya kepada Al-Quran, gitu Bu ya. Kenapa? Karena di kitab Taurat, di kitab Injil sudah tertera Bu ya, sudah tertulis di kitab mereka, itu kitab Taurat dan kitab Injil, begitu Bu ya. Makanya mereka percaya gitu Bu ya. Yang tidak percaya mereka yaitu yang memang tidak mempelajari Bu ya. Maaf Bu ya. Pada saat ini juga Ibu, orang Islam Bu ya. Orang Islam dikasih Al-Quran Bu ya. Dikasih Al-Quran, kadang-kadang mereka nggak percaya. Kenapa? Karena nggak mempelajari, gitu Bu ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu mempelajari, insya Allah percaya apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi Ibu, walaupun itu dari Al-Quran, kalau memang mereka tidak mempelajari, mereka juga nolak. Gitu kan? Jelas kan Bu ya? Iya. Begitu juga yang diberi Taurat, yang diberi Injil juga Bu ya, kalau tidak mempelajari ya mereka tidak beriman. Yang beriman itu yang mempelajari Taurat dan mempelajari Injil, gitu Bu ya, baru beriman kemana? Ke Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah tertulis yaitu di dalam Taurat dan Injil. Paham tuh Bu ya? Iya Bu. Baik. Kemudian dan di antara mereka penduduk Mekah Bu ya. Penduduk Mekah itu yaitu kebanyakan di situ orang-orang Quraisy Bu ya. Penduduk Mekah ada yang beriman kepadanya. Ada yang beriman kepadanya itu kepada Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Kan Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis Bu ya. Kok tiba-tiba dapat wahyu. Ya, makanya mereka tidak beriman. Tapi banyak juga yang beriman gitu ya. Baik. Dan di antara mereka penduduk Mekah ada yang beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Dan tiada yang menyangkal ayat-ayat. Tidak ada yang menyangkal ayat-ayat kami Bu ya, kecuali. Nah itu Bu ya. Nah, jadi di situ tidak ada yang menolak ayat-ayat Bu ya, ayat-ayat Al-Quran, kecuali gitu Bu ya. Kalau kecuali itu kan sedikit Bu ya. Ya baik. Dan tiada yang menyangkal atau tiada yang menolak Bu ya, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang kafir, yaitu kafir Quraisy Bu ya. Kafir Quraisy banyak juga yang menerimanya Bu ya, dan banyak juga yang mengingkarinya. Begitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 48, baru nyambung Bu ya. Kalau tiba-tiba ayat 48 kita nggak nyambung Bu ya. Baik. Dan engkaunya di sini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah Ibu ya, kalau engkau itu satu Bu ya. Kalau engkau itu satu, makanya kalau di sini Nabi Muhammad itu Rasulullah itu pasti dikatakannya engkau gitu Bu ya, enggak kamu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk umatnya, untuk semua yaitu kamu. Tapi kalau khusus untuk Nabi pakainya bahasanya engkau ya. Sebetulnya di bahasa Indonesia juga begitu Bu ya. Sebetulnya cuman karena udah kebiasaan gitu ya. Kamu tuh satu ya. Iya. Sebetulnya satu tuh engkau, walaupun bahasa Indonesia.
Iya, iya dari Sumatera masih pakai. Nah gitu ya. Kalau satu yang engkau. Saya juga engkau. Ya itu kalau di sini kan kamu aja, biar sendirian juga tetap kamu. Nah, jadi begitu Bu ya. Yang sendiri harus kamu ya. Iya. Nah, jadi kalau mufrad itu engkau Bu ya. Nah, kalau mufrad itu engkau gitu Bu ya. Nah, di sini makanya kalimatnya engkau Bu ya. Kenapa? Karena kepada satu orang. Siapa? Yaitu Rasulullah. Paham tuh Bu ya? Baik. Dan engkaunya siapa di sini? Nabi Muhammad ya. Tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Kata siapa? Kata yang menolak Bu ya. Kata yang menolak Al-Qur'an. Nah, kata yang menolak Al-Qur'an. Kata yang menolak Al-Quran ya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Nah, ya emang nggak pernah baca kitab karena Rasulullah itu ummi Bu ya. Ummi itu apa Bu? Ummi itu tidak bisa baca, tidak baca tulis. Walaupun ada yang berpendapat akhir-akhirnya gitu ya. Akhir-akhirnya ya menjelang udah sepuh gitu ya. Katanya ada yang berpendapat bisa baca bisa nulis, tapi itu tidak Bu ya. Nah, kalau ada yang berpendapat itu tidak Bu ya. Nah, tetap Rasulullah sampai wafat ummi gitu ya. Nah sekarang saya sekalian jelasin Bu ya. Kenapa Allah itu menurunkan kitab kepada yang ummi gitu Bu ya. Nah gini Bu ya rahasianya Bu ya. Supaya apa Bu? Kalau iya gini Bu ya. Kalau saja Rasulullah bisa baca bisa tulis, nanti mereka mengatakan itu bikinannya Rasulullah gitu ya. Sedangkan Rasulullah ummi aja tidak dapat menulis, masih juga ada yang menolak gitu Bu ya. Apalagi kalau umpamanya Rasulullah bisa baca bisa tulis, mereka menyangka Bu ya, yaitu bikinan Rasulullah. Paham tuh Bu ya? Iya benar ya. Iya. Nah, jadi gitu Bu ya. Kenapa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada yang ummi gitu Bu ya, supaya tidak tidak difitnah bikinan sendiri gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Baik. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya Bu ya, dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu ya. Tuh kan kan begitu, kok nggak bisa nulis nggak bisa baca gitu ya, kok tahu-tahu dapat wahyu kan gitu Bu ya. Nah itu rahasia Allah yaitu Bu ya, supaya jangan difitnah bikinan sendiri gitu ya. Baik, jikalau demikian niscaya makin ragu Bu ya, makin ragulah orang-orang yang membatalkan itu Bu ya. Jadi Ibu, di dalam kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yaitu Taurat dan Injil Bu ya, tertulis Bu ya, juga tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang ummi Bu ya, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Nah sekiranya Nabi Muhammad dapat membaca dan menulis, niscaya makin bertambah keraguannya kan, dikiranya dapat bikin sendiri gitu ya. Keraguan mereka yang tidak mau beriman kepadanya, yaitu tidak beriman kepada Rasulullah gitu Bu ya. Nah jadi Ibu, kalau demikiannya kemana? Yaitu ke tadi Bu ya, tidak pernah menulis, tidak pernah membaca gitu Bu ya. Nah, jikalau demikian, saya makin ragulah orang-orang yang membatalkan itu, yaitu yang tidak percaya kepada Al-Quran. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi gitu rahasianya supaya tidak ada fitnah bahwa itu ditulis oleh tangan Rasulullah. Gitu. Baik, 49 Ibu. Bal huwa ayatum bainatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yazhadu bi ayatina illad dzalimun. Baik Ibu,
Bahkan Al-Quran ayat-ayat yang terang Bu ya, di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu Bu ya. Ya jadi Ibu, orang-orang diberi ilmu Al-Quran itu pasti hatinya terang Bu ya, hatinya terang gitu. Maka mereka kenapa enggak mau menerima Al-Quran? Ya karena hatinya gelap Bu ya. Ibu kalau hatinya gelap, Ibu gini Bu ya, jangan pun hatinya gelap ya, tidak gelap tuh kan tidak bisa melihat Bu ya. Nah gitu. Nah Ibu, orang yang tidak dapat ilmu, tidak dapat petunjuk Bu ya, hatinya akan gelap ya. Nah, di dunia aja Ibu, kalau umpamanya orang yang tidak bisa melihat, buta, gelap apa terang? Nah, gelap, dia tidak bisa mempelajari ilmu gitu Bu ya. Nah, bahkan Al-Quran ayat-ayat yang terang di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu gitu Bu ya. Nah Ibu pengen hatinya terang Ibu. Nah kalau mau dipelajari Al-Quran ya. Al-Quran itu kan ilmu Bu ya. Al-Quran itu kan nur, cahaya Bu ya. Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya. Ibu kalau pengen hatinya bercahaya Bu ya, hatinya pengen terang, harus mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu ilmu gitu. Maaf Bu ya, kalau orang sama enggak orang yang mempelajari Al-Quran dan yang tidak mempelajari Al-Quran sama enggak? Enggak sama, enggak bakalan sama Bu ya. Orang yang mempelajari Al-Quran pasti hatinya terang. Karena apa? Karena ada ilmu di situ. Iya, terang kan Bu ya. Hatinya terang. Kenapa? Karena ada ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau Ibu pengen hatinya terang Bu ya, pengen hatinya bercahaya, ya Ibu pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa Bu? Ilmu. Ilmu yang membedakan Bu ya. Ilmu yang membedakan yang batil, yang apa? Yang hak dan yang batil gitu Bu ya. Nah, jadi Al-Quran itu membedakan Bu ya, ilmu ya, yang hak dan yang batil Bu ya, begitu. Oleh karena itu kalau kita tidak mengkaji Al-Quran, tidak tahu yang hak, tidak tahu yang batil begitu. Nah insya Allah kita yang mempelajari Al-Quran tahu yang hak, tahu yang batil. Kalau yang hak ya kita ambil, yang batil ya kita tinggalkan begitu Bu ya. Enggak susah-susah amat sih Bu menjalankan agama itu kalau mau belajar gitu Bu ya. Kalau mau belajar gitu Bu ya, tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang salah, tahu yang benar gitu. Paham tuh Bu ya? Baik. Nah jadi Ibu, bahkan Al-Quran ayat-ayat yang terang kan gitu di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Jelas Ibu ya. Dan tiada yang menyangkal ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang zolim gitu Bu ya. Ibu mau enggak dikatakan orang zolim? Tidak lah. Kalau tidak mau pelajari ayat-ayat Al-Quran. Ini lagi belajar. Kalau belajar insya Allah dapat ilmu. Jadi hatinya jadi terang, hatinya jadi bercahaya. Tahu yang salah, tahu yang benar, tahu yang hak, tahu yang batil. Nah, jadi kata Allah apa Bu? Dan tiada yang menyangkal ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang zalim gitu. Jadi Ibu, kalau tidak mau termasuk pada orang yang zalim, jangan suka menyangkal Al-Quran gitu Bu ya. Kan sekarang maaf Bu ya, maaf ya, apalagi yang enggak belajar, yang belajar juga kadang-kadang dikasih Al-Quran apa Bu? Ngeyel gitu Bu ya, nolak, ngeyel gitu kan, nggak cocok gitu ya. Apalagi enggak belajar. Oleh karena itu Bu ya, kita itu belajar itu karena kita mah udah sepuh-sepuh Bu ya. Nggak usah pengen belajar yang aneh-aneh, yang macem-macem ya. Kita mah belajar untuk bekal ke akhirat aja gitu ya. Pelajari Al-Quran, pelajari Al-Hadis, jadi kita tahu apa, tahu yang salah, tahu yang benar, tahu yang hak, tahu yang batil. Paham tuh Bu? Gitu. Jadi nggak usah pelajari yang macem-macem lagi Bu ya. Gitu. Pelajari Al-Quran, pelajari Al-Hadis itu untuk bekal ke akhirat, supaya kita tahu Bu ya, tahu yang hak, tahu yang batil kalau kita mempelajari Al-Quran. Jadi jangan sampai dikatakan oleh Allah itu orang-orang yang zalim. Paham tuh Bu ya? Pelajari kita Al-Quran, jangan mempelajari yang aneh-aneh Bu ya.
Yang aneh-aneh apa? Tuh di YouTube tuh banyak yang aneh-aneh. Ya. Di YouTube itu banyak yang aneh-aneh, Bu ya. Kalau tidak ada apa? Tidak ada penyangkalnya apa? Tidak ada bentengnya, Bu ya. Tidak ada bentengnya dengan kita belajar Al-Qur'an gitu, Bu ya. Nah, kita akan percaya, Bu ya, apa yang ada di YouTube. Soalnya sekarang mah di YouTube tuh macam-macam, Ibu ya. Dengan mirip-mirip, bukan mirip-mirip dengan apa namanya? Menyampaikan Al-Qur'an tapi tidak sesuai dengan apa? Isi kandungannya. Iya, begitu, Bu ya. Paham tuh ya. Jadi kita tidak usah banyak mempelajari yang lain-lain, kita belajarlah mengkaji Al-Qur'an, mengkaji Al-Hadis supaya menjadi ilmu untuk bekal ke akhirat. Paham tuh, Bu ya. Masih ada waktu? Mati lagi itu. Mati lagi. Mati lagi sih. Nggak hidup, Bu. Ini di sini, Bu. Iya, itu nggak hidup. Iya. Itu api. Oh, berarti jamnya. Coba lihat jam Ibu. Mesinnya. Mesinnya berarti. Iya berarti mesinnya kalau udah Itu ayat berapa, Bu? Tadi ayat 49, Bu ya. Jadi ayat 49, Ibu. Yaitu Al-Qur'an ayat-ayat yang terang, yang jelas, Bu ya, bagi orang-orang berilmu ya. Kalau orang yang tidak berilmu, orang yang dolim, Bu ya, yaitu menyangkal Al-Qur'an. Paham tuh ya? Jangan sampai kita menyangkal Al-Qur'an walaupun satu ayat, Bu ya. Sebab orang yang menyangkal satu ayat aja, Bu ya, itu berarti menyangkal seluruh ayat yang ada di Al-Qur'an. 10 menit lagi, 9 menit lagi. Baik, kita lanjut ya. 50 ayat 50, Bu ya. Iya. Baik. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Baik. Dan mereka berkata, merekanya siapa? Orang kafir. Orang kafir, Bu ya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya? Nyanya kepada siapa? Kepada orang kafir. Rasulullah, sayang. Coba dengerin. Dan mereka berkata, merekanya siapa? Orang kafir. Mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh ayat-ayat itu hanya di sisi Allah dan sungguh aku hanya memberi peringatan yang terang, Bu ya. Jadi mereka apa, Bu tadi? Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, apa di sini? Kepadanya tuh kepada iya. Kepada Rasulullah berarti ya, Bu? Iya. Kalau Nyanya Rasulullah. Iya. ayat-ayat mukjizat dari Tuhannya, Bu ya. Katakanlah sungguh, Bu ya, ayat-ayat itu, Bu ya, ayat-ayat itu hanya di sisi Allah dan sungguh aku hanya memberi peringatan yang terang. Jadi Ibu, Rasulullah itu hanya menyampaikan ayat-ayat, Bu ya. Jadi kan mereka sangka kan Rasulullah kan tidak bisa tulis, tidak bisa baca, Bu ya. Nah, jadi disangka mereka itu apa namanya? Perkataan-perkataan Rasulullah. Ya di sini ayat 50-nya yaitu disangkal oleh Allah, Bu ya. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat dari Allah gitu, Bu ya. Nah, kemudian katakanlah yang menyuruh katakanlah siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Kata Allah, katakanlah kepada Rasulullah ya, sungguh ayat-ayat itu yaitu Al-Qur'an, Bu ya, hanya dari sisi Allah. Jadi dari Allah ya. Dan sungguh akunya di sini siapa? Rasulullah. Ya. Hanya di sisi Allah dan sungguh akunya siapa? Rasulullah. Hanya memberi peringatan yang terang gitu, Bu ya. Jadi Rasulullah itu hanya menyampaikan ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada di Al-Qur'an itu yaitu dari sisi Allah itu memang dari Allah, Bu ya. Jadi kata Rasulullah, aku hanya apa? Ya, hanya menyampaikan, hanya memberi peringatan. Peringatan apa sih? Ngingetin, Bu ya. Jadi hanya menyampaikan, hanya ngingetin, Bu ya. Ya, yang terang atau yang jelas. Begitu, Bu ya. Yang nyata ya. Nyata, terang, jelas, Bu ya. Kadang-kadang ya, apa namanya? Beda-beda, Bu ya.
Di sini, iya, di situ jelas. Di Ibu nyata, ya sama kan? Terang, nyata, jelas sama kan? Hanya beda kalimat aja gitu Bu ya. Nah, Ibu, jadi seperti itu Bu ya. Al-Qur'an hanya dari Allah ya. Jadi Rasulullah itu hanya apa? Hanya menyampaikan, hanya memberi peringatan. Nah, pada peringatan yang terang, yaitu Al-Qur'an. Seperti itu Bu ya. Satu lagi. Cukup Masih dulu. bisa. Satu lagi habis Bu. Masih Sampai Bu, 51. satu lagi. Masih? Iya, Masih. biar habis. Baik. Emang habis? Ya, Oh, habis ya? lagi habis. Oh, baik. 51 habis. Iya, Pak, besok ini masih ada. besok ain baru ya? Iya, Bu. Besok ain baru Bu ya. Baik. Satu ayat lagi Bu ya. Iya, Bu. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun Bu ya. Baik. Berarti ini ceritanya habis Bu ya. Iya. Kalau ceritanya habis itu tinggal apa namanya? Ceritanya udah lagi. udah nggak banyak, udah nggak panjang ceritanya Bu ya. Iya. Biasanya emang begitu. Kalau ain apa ayatnya penghabisan dari ain itu ceritanya udah habis Bu ya. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu ya. Kata Allah ya, dan apakah tidak cukup bagi mereka, merekanya orang-orang kafir, Iya. bahwa kami di sini siapa? Allah. Kaminya Allah ya, telah menurunkan kitab kepadamu, itu yang dibacakan kepada mereka ya. Kami telah menurunkan kitab kepadamu, yaitu kepada orang-orang yang dibacakan kepada mereka Bu ya. Apa kata Allah? Apa katanya? Apakah belum cukup gitu Bu ya? Iya. Nah, oleh karena itu Ibu ya, kalau kita mempelajari agama, mengamalkan tentang agama, cukup dari Al-Qur'an Bu ya. Cukup dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Kalau tidak ada dari Al-Qur'an, tidak ada dari hadis, walaupun itu dikatakan ibadah, nggak usah diambil gitu Bu ya. Yang diambil itu perintah Allah, contoh dari Rasulullah gitu Bu ya. Takwa kepada Allah, taat kepada Rasul gitu. Jadi kalau tidak perintah dari Allah, nggak usah dikerjakan. Tidak ada contoh dari Rasul, tidak usah dikerjakan. Kenapa? Karena sudah cukup Al-Qur'an. Paham tuh Bu ya? Taraktu fikum amroni lan tadilu mata saktum bijma kita bawa sunata rasul Bu ya. Jadi terah apa? Tinggalkan dua perkara. Itu mah hadisnya. Ya. Maaf nih sama. Taruh tuh Itu taraktu fikum Bu ya. Jadi apa-apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Kan gitu. Iya, kalau diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Dan yang tidak diberikan oleh Rasul tinggalkanlah. Begitu kan, jelas kan? Bu ya. Kan gitu. Sesungguhnya Allah sangat pedih siksa. Kan gitu. Taraktukum kom amroni lan tadilu mata saktum bijma kita buluhi wa sunnata rasulih. Itu mah dinasib. Yasbaq. Yang Oh ya, taruh apa awama atakum rasulullah wa matakum anakum pantahu atau kalau inallah sadidul ikab ya. Jadi apa-apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, yang tidak diperintahkan tinggalkanlah ya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras kan gitu Bu ya. Jadi apa, sesuai nggak dengan ayat yang 50 ini ya? Mengapa tidak diturunkan kepada ayat apa ayat 51 ya? Dan apakah tidak cukup? Ibu udah cukup belum? Cukupnya Al-Qur'an Bu ya. Jadi kalau selain Al-Qur'an berarti Ibu menganggap Al-Qur'an tidak cukup kan gitu Bu ya. Iya, Al-Qur'an aja gitu, karena Al-Qur'an udah cukup, kata Allah banyak ayatnya gitu Bu ya. Jadi apa kata Allah aja komplit, udah cukup Bu ya. Nanti kan itu kan ada ayatnya Bu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu Bu ya, ayat 3 surat Al-Maidah Bu ya. Baik. Ini mau diterusin Kak? Iya. Ya udah buat besok lagi. Kan belum selesai. Udah, masih panjang lagi Ibu kamu diterusin. Besok lagi. Jadi besok ngurang dari 51. Kan baca baru. Terus ini
dilanjutin. Jadi lanjutin ya. Angkat sampai naik kita. Baik. Yo, Kita tutup Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diambil manfaatnya Bu ya. Itu